Ya, baik. Untuk pertemuan hari ini kita akan discuss mengenai regresi linear ya. Jadi regresi linear ini masih berhubungan dengan yang minggu lalu kita jelaskan, yaitu analisis korelasi linear ya. Jadi ada korelasi, ada regresi. Ya, bedanya kalau korelasi itu fokusnya itu terhadap analisis terhadap keeratan hubungan ya antar dua variabel. Misalkan yang dicontohkan minggu lalu ya, ada variabel X terhadap Y ya. Nah, ini kita akan melihat sejauh mana atau keeratan ya hubungan antar keduanya. Ya, kemudian kalau regresi ini lebih kepada mencari pengaruh ya, pengaruh X terhadap Y. Jadi sejauh mana pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ya, jadi khusus dalam analisis regresi ini mempunyai suatu hubungan sebab akibat ya, sebab akibat. Jadi kalau X-nya seperti apa, maka Y-nya akan bagaimana gitu ya, kira-kira begitu. Nah, untuk penjelasan pada minggu ini kita fokus kepada regresi linear sederhana ya. Regresinya sederhana itu adalah akan menganalisis regresi yang hanya mengandung satu variabel bebas ya dan satu variabel terikat. Jadi ada X ya sebagai variabel bebasnya hanya satu ya terhadap Y sebagai variabel terikatnya ya. Jadi ini akan kita cari nilai regresinya atau persamaan regresinya ya. Nah, bertujuan untuk menguji keberartian pengaruh. Jadi sejauh mana pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya gitu ya. Nah, kemudian hubungannya bersifat hubungan sebab akibat yang linear ya. Jadi sebab akibat itu berarti kalau X-nya pada kondisi tertentu, maka Y-nya akan seperti apa gitu ya. Kira-kira gitu. Atau kalau X-nya ini ada pada angka tertentu, maka Y-nya pada angka berapa gitu ya. Jadi gampangannya regresi itu adalah memprediksi berarti ya, memprediksi kondisi Y dari kondisi X yang diketahui ya. Nah, ini fungsinya adalah mengestimasi atau memprediksi ya, menduga nilai variabel terikatnya atau variabel Y-nya. Variabel X ini variabel bebas itu artinya kita bisa bebas menentukan gitu ya. Kita bisa bebas menentukan. Kalau ini tidak bebas ya, ini terikat terhadap variabel X-nya. Ya, kira-kira gitu. Jadi intinya adalah regresi itu digunakan untuk mengestimasi ya. Mengestimasi apa? Variabel terikat dari variabel bebas yang diketahui ya atau ditentukan. Oke. Kalau kemarin kita bicara korelasi ya, maka fokusnya adalah kita mencari R ya atau yang disebut sebagai koefisien korelasi ya. Koefisien korelasi ya. R ini menggambarkan sifat hubungannya baik positif atau negatif ya maupun keratan dari hubungan. Ya, nilainya kemarin -1 sampai dengan +1 ya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif ya. Semakin ke sini sampai dengan -1 maka semakin negatif ya. Kemudian semakin ke sana sampai +1 maka semakin positif hubungannya. Dan di tengahnya ini adalah netral ya, nilai netral atau tidak mempunyai hubungan. Ya. Nah, kalau pada regresi ini fokusnya adalah bagaimana mencari persamaan regresi ya. Persamaan regresi ini ya. Ini persamaan regresinya nih ya. Jadi persamaan regresi ini cukup terkenal ya, terkenal. Jadi Y sama dengan A plus BX ya. Nah, ini. Ini adalah persamaan regresi. Ya, Y sama dengan A plus BX. Di mana cara mencari A-nya itu adalah dengan rumus ini ya, dan mencari B-nya dengan rumus ini ya. Ini masing-masing ada rumusnya. A-nya ini, B-nya ini. Tinggal nanti kalau sudah ketemu berarti tinggal dimasukkan aja ke dalam persamaan ya. Ini A-nya, ini B-nya ya, rumusnya ini.
Contoh penggunaannya misalkan ya, ini ada contoh soal begini ya. Berikut adalah data biaya promosi. Nah, ini biaya promosi berarti variabel bebas ya. Karena kita bisa tentukan ya biaya promosi berapapun kita bisa tentukan. Dan hasil penjualan. Nah, hasil penjualan kan tidak kan? Ya, kita tidak bisa menentukan hasil penjualannya berapa ya. Bisa dikaitkan atau dihubungkan dengan biaya promosinya. Dari bulan 1 sampai dengan bulan kelima. Nah, ini hasil datanya ya, historical datanya. Ini bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 gitu ya. Ketika ini cara bacanya ini adalah data berpasangan ya. Ketika mengeluarkan katakanlah 2 juta ya, maka yang dihasilkan adalah 8 juta. Ketika mengeluarkan 4 juta, maka yang dihasilkan 9 juta. Ya, ketika mengeluarkan 2 juta, 7 juta dan seterusnya ya. Jadi cara bacanya adalah berpasangan. Seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapakah hasil penjualan jika biaya promosi yang dikeluarkan pada bulan ke-6? Ini ada bulan ke-6 di sini ya. 2, 3, 4, 5, ini bulan ke-6 ya. Yang dikeluarkannya adalah 5 ya. 5 juta atau 5 miliar ya katakanlah gitu ya. Nah, maka berapa yang akan terjadi di sini? Estimasinya untuk hasil penjualannya berapa kalau yang dikeluarkan adalah 5 miliar gitu ya. Nah, ini kita kerjakan dengan cara apa? Menentukan tadi persamaan regresinya. Ini kita pindah dulu ke atas ya. Jadi ini tabel ini saya pindahkan ke sini ya. Nah, kita mau mencari nilai A dan nilai B-nya ya. Nilai A dan nilai B-nya. A dan B ya nilainya. A dan B. Ini ya. Oke, di sini ada variabel X dan variabel Y. A itu adalah rumusnya ini. Sigma YI, nah ini berarti Y ya. Sigma berarti di total. 8 tambah 9 tambah 7 tambah 9 tambah 10. Ya. Kemudian dikalikan dengan sigma X I kuadrat. Nah, ini kan X ya. Berarti tinggal dikuadratkan. 2 kuadrat, 4 kuadrat, 2 kuadrat, dan seterusnya. Nanti hasil kuadratnya di total di sini ya. Jadi ini 4, 16, dan seterusnya. Nah, totalnya ini adalah sigma XI kuadrat. Nanti dikalikan dengan hasilnya yang tadi ini ya. Dikurangi dengan sigma XI. Ini XI, sigma berarti langsung di total ya. Ini totalnya di sini ya. Nanti ke sini. Kemudian sigma XI-YI. Berarti yang mana? Ya ini, dikalikan ini. 2 dikali 8, 16. 4 kali 9, 30. Berapa? 6 ya. Dan seterusnya ya. Ya, ini nanti di total. Ini adalah sigma XI-YI. Jadi ini dikalikan dengan ini. Ya, per N. N itu adalah banyaknya pasangan data ya. N banyaknya pasangan data. Bukan banyaknya data ya, tapi banyaknya pasangan data. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, N-nya 5. Ini sigma XI kuadrat, ini sama dengan ini ya. Ini sigma XI dikuadratkan. Nah, kalau ini berarti ditotal dulu, sigma XI ini, baru nanti totalnya dikuadratkan, gitu ya. Beda dengan ini, kalau ini mah di sigma dulu, di total dulu, dikuadratkan dulu, baru di total ya. Kemudian ini B-nya. B-nya juga sama ya, mirip-mirip dengan yang ini, bisa dikerjakan. Halo? Paham tidak cara menghitungnya? Halo? 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 Ya, Pak. Paham nggak? Iya. Saya simpan sini ya. Simpan sini ayah. Halo? Pertiwi? Ya, Pak. Cara menghitungnya paham tidak? Belum, Pak. Yang belumnya di mana?
Ya, dari itu, Pak. Itu sigmanya dari mana? Hah? Sigmanya dari mana gimana? Ya, maksudnya itu kan diganti pakai angka ya, Pak. Nah, yang sigmanya itu yang mana gitu. Nah, sigmanya yang mana apanya? Sigma itu kan total. Mm-mm. Terus? Total dari yang mana? Ya kalau sigma YI berarti total dari ini. YI ya. Paham nggak? Oh, iya. Oh, iya ya, Pak. Oke, paham? Kalau ini berarti sigma XI kuadrat. Ini kan X ya. XI. Kuadratkan dulu. 4, 16, 4, 9, 11. Nah, ini total. Gitu ya. Pak. Halo? Iya, Pak. Ya, gitu ya. Kalau ini gimana? Nah, ini berarti X-nya kalikan dengan Y-nya dulu ya. 16, ya kan, ini kan X kali Y ya. Ini 36, ini 14 ya. Ini 27, ini 40 ya. Nah, baru ini nanti di total. Ya, gitu ya, dan seterusnya. Oke ya. Sri Wahyuni. Bisa mana Sri Wahyuni nih? Nggak ada kayaknya. Halo? Halo, Pak. Paham nggak? Apa, Pak? Hah? Paham caranya? Tadi paham nggak Dadi Supriyadi ini? Iya Pak, paham. Ya. Kalau paham, silakan kalian cari ya A dan B-nya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Yang paling cepat mendapatkan nilai A dan B akan dikasih poin ya. Tadi juga ada namanya Oki Dharma ya. Sudah mendapatkan poin. Ya, silakan dicari ya, dicoba untuk mendapatkan nilai A dan nilai B. Saya tunggu 5 menit ya. Siapa yang cepat nanti akan mendapatkan poin ya, gitu ya. Oke, paham perintahnya ya? Ya, silakan Kalau dikerjakan. salah nggak apa-apa, Pak. 5 menit Kalau isinya salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa-apa, dicoba ya. Oke, silakan dicari A dan B-nya.
Halo Pak Afif. Halo. Halo, ya. Pak Afif mau nanya dong yang N tadi itu gimana Pak Afif? N itu jumlah pasangan data ya. Jadi ini kan ada 5 pasangan data nih. 2, 3, 4, 5. Nah, berarti N-nya 5. Makasih Pak. Ya.
Halo, sudah belum? Yang A jawabannya 5,6 enggak, Pak? Iya. Terus yang B? B 1. Ya. Betul ya. Jadi 5,6 dan 1. Sri Wahyuni kelas apa? Ya, lama ini. Hah? TI 18I, Pak. TI 18I. Jadi yang dapat poin Sri Wahyuni ya. Nah, ini masukin ke sini 5,6. Jadi Y sama dengan A-nya 5,6 plus B-nya berapa? 1 ya. X. Gitu ya. Nah, sehingga untuk pertanyaan yang ini, berapa hasil penjualan jika biaya promosi yang dikeluarkan pada bulan ke-6 adalah 5. Nah, tinggal ini kan 5 ya. Tinggal nanti X-nya ini diganti 5 ya, sehingga Y sama dengan 5,6 plus 1 dikali 5. Sama dengan berapa? 5,6 plus 1 kali 5, 5 ya. Sama dengan 10,6 ya. Nah ini. Berarti prediksinya ketika mengeluarkan 5 miliar ya, itu akan mendapatkan 10,6 M. Ya kira gitu ya. Untuk penggunaan regresi. Baik, itu saja ya untuk hari ini. Ada pertanyaan tidak?